selamat datang di Raha Community Thinking. Saya itu banyak menerima pertanyaan terakhir ini tentang berunturnya jatuhnya pesawat militer kita, yaitu milik Angkatan Darat dan milik Angkatan Udara. Kalau saya ditanya tentang komentar saya terkait itu, terus terang kita mesti menunggu hasil investigasi ya. Bagaimana kemudian akan dilihat oleh pihak-pihak terkait tentang kecelakaannya. Tapi saya mau melihatnya dari faktor ini mengapa berulang dan bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi. Menurut saya, kalau terjadinya kecelakaan alutsista yang dikendarai oleh para prajurit kita itu, maka ada dua sumber daya militer kita yang hilang. Prajurit, seperti kejadian di jatuhnya helikopter MI, semuanya gugur. Atau juga bisa saja tidak ada yang gugur, seperti di Hawk, pilotnya berhasil di-eject, tetapi yang akan rugi adalah faktor alutsista. Jadi dua hal yang akan kita mengalami kerugian, yaitu faktor sumber daya prajurit dan sumber daya militernya sendiri. Nah, Hawk ini kalau mau dilihat dari jatuhnya, ya kan, semua pesawat bisa jatuh, semua pesawat bisa jatuh. Tapi bagaimana sebenarnya kalau dilihat dari faktor teknis dan non teknis? Sebenarnya kan kalau pembelian pesawat itu ada hal yang kita sebut proses panjang lah. Jadi bukan cuma saja pembelian, tapi bagaimana dia pemeliharaan, bagaimana dia termasuk bagaimana saat kontrak itu dibuat ya, bagaimana tentang struktur anggarannya, bagaimana tentang lelang penawarannya, bagaimana tentang after sales service-nya, bagaimana tentang TOT-nya, bagaimana tentang kandungan lokal yang harus kita miliki, karena itu ada diatur oleh undang-undang ya. Jadi sebenarnya kompleks sekali ya, terlepas dari Hawk itu sudah lama atau baru, MI itu sudah lama atau baru. Nah, artinya ada beberapa proses yang kita harus yakin itu ada, terutama mungkin buat saya adalah masalah after sales service, masalah pemeliharaan gitu. Kembali saya bisa bilang bahwa fungsi dari militer itu ada 4 ya, fungsi pelatihan, fungsi pencegahan, fungsi pertahanan, dan fungsi perang yang harus dimiliki oleh dan dianut oleh alutsista yang dimiliki itu. Nah, sebenarnya sarana prasarana penyimpanan, sarana operasional, sarana pemeliharaan alutsista, kemudian juga sarana pengadaan penyediaan barang itu sudah harus ada dan harus betul-betul terawat baik. Juga bagaimana sebenarnya ada beberapa alutsista itu yang harus penyimpanannya pun mengandung nilai-nilai penyimpanan strategik gitu. Kemudian juga bagaimana dia harus ada pemeliharaan khusus, bagaimana dia harus ada dukungan pemeliharaan dengan jalur produksi dan dukungan logistik yang mumpuni gitu. Karena sebenarnya ada, ini yang mau saya bilang bahwa ada faktor-faktor non anggaran juga sebenarnya yang berpengaruh gitu kan. Nah, misalnya apa? Misalnya apakah penggunaan sebuah alutsista itu juga sadarkah kita gitu bahwa itu sangat dipengaruhi oleh pelatihan, bagaimana dia juga pengalaman, bagaimana dia motivasinya, bagaimana moral prajuritnya gitu. Dan ini sebenarnya kalau kejadiannya di Amerika Serikat, setahu saya ya, semua yang paling tertinggi di dalam wewenang base tersebut harus bertanggung jawab gitu. Mungkin kalau di kita namanya lanut ya. Nah, jadi dan lanut setempat itu harus tahu pasti kenapa dan apa di find out tentang kenapa kecelakaan itu terjadi. Nah, kembali kalau saya bicara tentang alutsista, sebenarnya kenapa tadi saya bilang kita mesti bicara tentang faktor-faktor di luar alutsistanya sendiri, yaitu tadi bagaimana dukungan logistiknya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana spare partnya dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat jatuhnya pesawat itu kan hanya kausnya, hanya hasilnya, hanya hasilnya saja. Tapi kan hasil ini berdasarkan dari penyebab. Nah, penyebab yang itu menurut saya mesti dicari. Karena kalau cuma alasannya pesawatnya tua, sebenarnya pesawat tua itu bisa di refurbish, bisa di program midlife kan gitu. Nah, bagaimana program-program itu dijalankan? Jadi semata bahwa pesawat itu tua terus kemudian celaka itu bukan sebuah jawaban simpel itu gitu. Nah, jadi juga ada juga yang menurut saya masalah paling penting. Tadi kan itu saya bicara masalah teknis. Masalah non teknisnya menurut saya adalah bagaimana sekarang sikap para politisi sipil kita. Sikap bagaimana Kementerian Pertahanan, bagaimana Komisi 1 melihat tentang kemampuan kita membangun industri pertahanan, dan itu termasuk akhirnya bagaimana membangun kemampuan untuk maintenance dan supporting aspek lainnya.
saya mau mengingatkan aja ya. Contoh kalau kita lihat dari kemampuan pesawat, kemampuan penerbangan kita. Tahukah kita gitu, misalnya reformasi 98 itu kan tiba-tiba kita seolah-olah mendadak, wah TNI mesti reformasi, tidak boleh berbisnis sama sekali gitu. Kita lupa melihat bahwa ada bisnis yang harusnya tetap dimiliki TNI gitu. Karena di banyak negara sebenarnya militer itu berbisnis. Contoh apa? Banyak negara itu dia memiliki personil dan pemimpin yang kemudian menjalankan industri pertahanan gitu. Dan kalau kita mau bicara jujur sebenarnya, coba kita lihat Nurtanio atau sekarang kita sebut IPTN. Nurtanio itu kalau nggak salah didirikan tahun 1961. Siapa yang menolongnya? Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Udara saat itu. Dan kemudian berjalannya waktu, otomatis dengan 98 juga terjadi menurut saya reformasi yang kurang matang gitu, karena tiba-tiba TNI tidak boleh berbisnis dan semua bisnisnya itu sama sekali nggak boleh, tidak melihat apapun. Maka ini dampaknya. Coba kalau kita misalnya terus kembangkan apa yang dicapai Embraer hari ini misalnya di Brazil, itu kan dari orang-orang Nurtanio kita yang pindah ke sana gitu. Nah, jadi bukan saja kita bicara tentang alutsistanya semata, tapi menurut saya banyak hal yang kita mesti bahas. Intinya saya mau bilang, Pak Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan menyatakan bahwa defense is not a cost, defense is an investment. Itu saya setuju sangat, dan itu kayaknya yang sudah lama kita mencoba gaungkan. Tapi begini ya, apapun yang dikatakan beliau, kita mesti ingat satu. Untuk apa kita membeli dan memiliki alutsista tempur, apakah tempur laut, tempur darat, tempur udara, ketika kita tidak punya faktor deterrence? Dan itu yang saya sampaikan tadi. Faktor deterrence itu bisa mencakup banyak hal. Salah satunya adalah kesiapan kita, dari mulai pemeliharaan, dari logistik, dari supply chain, dari apapun yang dibutuhkan oleh alutsista tersebut. Jadi kembali lagi berbicara tentang pembelian alutsista baru dan lama itu satu hal. Tetapi faktor deterrence itu adalah faktor lain, dan itu menurut saya PR kita terbesar. Bagaimana sebenarnya bangsa ini, negara ini betul-betul mengelola kemampuan pertahanannya itu sehingga segala aspek dapat dipikirkan dan diselesaikan dengan baik. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kecelakaan pesawat ataupun kecelakaan alutsista, maka kita kehilangan sumber daya. Dua sumber daya. Prajurit yang kita sudah didik dengan susah payah, apalagi seorang pilot tempur ya, itu nggak main-main pendidikannya. Kemudian juga adalah bagaimana tentang alutsista itu sendiri yang kemudian akan tidak mampu berbuat apa-apa lagi, alias kita kehilangan aset yang berharga milik negara ini. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat pagi.